Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Sabila dengan NIM 25002275 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Al-Hanif Al-Qadi, SPD, MPD dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi. Di sini saya akan membahas tentang topik komunikasi publik dalam organisasi. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena komunikasi publik merupakan salah satu kunci keberhasilan organisasi dalam membangun hubungan yang harmonis, kredibel, dan berkelanjutan dengan masyarakat luas. Setiap komunikasi, baik itu lembaga pemerintah, perusahaan swasta, lembaga pendidikan, maupun organisasi sosial, tentu membutuhkan komunikasi sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan dan membangun citra positif di mata publik. Tanpa adanya komunikasi yang baik, segala kegiatan organisasi akan sulit berjalan efektif. Bahkan kebijakan atau program yang sebenarnya bagus bisa menjadi tidak bermakna apabila tidak dikomunikasikan dengan benar kepada masyarakat. Komunikasi publik bukan hanya soal berbicara di depan orang banyak, melainkan juga tentang bagaimana organisasi menyampaikan informasi, nilai, pesan-pesan strategis kepada khalayak dengan cara yang terencana, sistematis, dan persuasif. Apa sih pengertian komunikasi publik dalam organisasi? Secara sederhana, komunikasi publik dalam organisasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan dari organisasi kepada masyarakat luas dengan tujuan membangun pemahaman, kepercayaan, dan dukungan terhadap aktivitas organisasi tersebut. Menurut para ahli, yaitu Ono Ujinaya Effendi, komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan secara terbuka kepada khalayak luas dengan bermaksud mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku masyarakat. Dalam konteks organisasi, komunikasi publik mencangkup sebagai kegiatan seperti konferensi pers, publikasi media, pengolahan sosial media, kampanye publik, serta kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Dengan kata lain, komunikasi publik adalah jembatan antara organisasi dengan publik. Melalui komunikasi inilah, organisasi berusaha menjelaskan siapa mereka, apa yang mereka lakukan, dan mengapa hal itu penting untuk diketahui oleh masyarakat. Ada juga tujuan dari komunikasi publik dalam organisasi. Tujuan utama komunikasi publik dalam organisasi yaitu membangun hubungan saling percaya antar organisasi dan publik. Namun, jika kita rinci lebih dalam, ada beberapa tujuan penting lainnya, yaitu yang pertama, membangun citra positif organisasi. Citra positif menjadi aset penting dalam membangun citra positif ke organisasi. Citra positif menjadi aset penting dalam dunia modern. Ketika organisasi mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan transparan, maka masyarakat akan menaruh kepercayaan dan dukungan terhadapnya. 2. Menginformasikan kebijakan program dan kegiatan organisasi. Melalui komunikasi publik, masyarakat dapat memahami apa yang sedang dilakukan organisasi, sehingga tidak timbul kesalahpahaman atau spekulasi negatif. Yang selanjutnya, menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. Komunikasi publik juga berfungsi untuk mengerat hubungan dengan stakeholder seperti karyawan, pelanggan, serta pemerintah dan masyarakat umum. Dan selanjutnya, mengubah atau mengaruhi opini publik. Kadang, organisasi menghadapi situasi di mana mereka perlu membentuk opini publik agar selaras dengan kebijakan organisasi. Disinilah komunikasi publik berperan sebagai alat persuasif. Yang selanjutnya, mendukung keberlanjutan organisasi.
Dampak komunikasi publik yang efektif, organisasi dapat memperoleh dukungan sosial, politik, dan ekonomi dari masyarakat, yang semuanya berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi. Pentingnya komunikasi publik dalam organisasi. Mengapa komunikasi publik begitu penting? Jawabannya adalah informasi dan tidak ada jawabannya adalah karena komunikasi merupakan urat nadi kehidupan organisasi. Tanpa komunikasi tidak ada koordinasi, tidak ada kejelasan informasi, dan tidak ada hubungan yang baik antar organisasi dan lingkungannya. Bayangkan saja, jika sebuah lembaga pemerintah tidak menjalankan dengan baik kebijakan baru kepada masyarakat, bisa jadi kebijakan yang sebenarnya bermanfaat justru ditolak karena masyarakat tidak memahami tujuannya. Begitu juga dengan perusahaan. Jika mereka tidak mengolah komunikasi publik dengan baik, maka kepercayaan pelanggan bisa hilang. Komunikasi publik juga penting dalam menghadapi krisis. Misalnya, ketika organisasi mengalami kesalahan, isu negatif, atau tuduhan publik, komunikasi publik yang transparan dan cepat akan membantu kemudahan reputasi. Sebaliknya, jika organisasi menutup diri dan tidak memahami klarifikasi, maka citra organisasi akan rusak dan kepercayaan masyarakat pun hilang. Selain itu, di era digital seperti sekarang, komunikasi publik menjadi semakin vital karena informasi menyebar dengan sangat cepat. Satu kesalahan kecil dalam menyampaikan pesan bisa menjadi viral dalam merusak citra organisasi secara luas. Oleh karena itu, setiap organisasi harus memiliki strategi komunikasi publik yang matang, terencana, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe-tipe komunikasi publik dalam organisasi. Komunikasi publik dalam organisasi dapat dibedakan menjadi beberapa tipe atau bentuk, tergantung pada tujuan dan sasaran audiensinya. Komunikasi informasional, yaitu bertujuan menyampaikan informasi secara objektif kepada publik, contohnya seperti rilis berita, laporan kegiatan, atau pengumuman resmi dari lembaga. Yang kedua, komunikasi persuasif, bersifat memengaruhi opini, sikap, atau perilaku masyarakat agar mendukung organisasi. Biasanya dilakukan dalam bentuk kampanye, iklan layanan masyarakat, atau kegiatan promosi. Yang ketiga, komunikasi edukatif, bertujuan memberikan edukasi kepada publik agar memahami nilai, visi, atau misi organisasi. Misalnya sekolah yang menyebarkan nilai pendidikan karakter melalui media sosial atau seminar. Yang keempat, komunikasi partisipatif, yaitu mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan organisasi. Contohnya, program CSR yang melibatkan masyarakat lokal. Yang selanjutnya, komunikasi krisis, yaitu digunakan ketika organisasi menghadapi situasi darurat, misalnya tuduhan, kesalahan, atau kecelakaan. Komunikasi ini bertujuan menjaga reputasi dan memberikan klarifikasi agar situasi tidak memburuk. Setiap tipe komunikasi publik berhubungan positif dengan publik. Strategi dalam memanfaatkan komunikasi publik agar komunikasi publik berjalan efektif. Organisasi perlu menyusun strategi yang tepat. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan yaitu antara lain: 1. Menentukan tujuan komunikasi. Organisasi harus tahu apa yang ingin dicapai melalui komunikasi publik. Apabila untuk menyampaikan informasi membangun citra atau pengaruhi opini publik. Yang kedua, menentukan sasaran audiens. Tidak semua pesan ditujukan untuk semua orang. Oleh karena itu, organisasi perlu mengenal sikap target audiensnya. Apakah masyarakat umum, pelanggan, bisnis, atau media massa. Yang ketiga, menyusun pesan yang jelas dan menarik. Pesan komunikasi harus dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami,
relevan dengan kebutuhan publik, dan disampaikan dengan cara yang menarik. Yang selanjutnya, memilih media komunikasi yang tepat. Di era digital sekarang ini, organisasi bisa dimanfaatkan berbagai media seperti media sosial, website, podcast, atau media massa tradisional seperti televisi dan radio. Yang selanjutnya, menjaga konsistensi dan kredibilitas. Komunikasi publik tidak boleh berubah-ubah atau menyesatkan. Konsistensi dalam pesan dan tindakan organisasi adalah kunci agar masyarakat percaya. Yang selanjutnya, melakukan evaluasi dan umpan balik. Setelah komunikasi dilakukan, organisasi perlu menilai apakah pesan telah diterima dengan baik dan apakah citra organisasi meningkat. Umpan balik dari publik menjadi sarana perbaikan komunikasi selanjutnya. Contoh penerapan komunikasi publik dalam organisasi. Untuk memahami lebih jelas, mari kita lihat beberapa contoh nyata penerapan komunikasi publik dalam organisasi. Dalam lembaga pemerintah, komunikasi publik mewujudkan melalui konferensi pers, publikasi kebijakan di media, dan layanan informasi publik. Misalnya, pemerintah menyampaikan program bantuan sosial secara terbuka agar masyarakat memahami tujuan dan mekanismenya. Dalam dunia pendidikan, sekolah atau universitas melakukan komunikasi publik melalui media sosial, brosur, seminar, dan kegiatan sosial yang memperkenalkan program pendidikan dan nilai-nilai karakter kepada masyarakat. Dalam perusahaan swasta, komunikasi publik terlihat pada kegiatan promosi, tanggung jawab, sosial perusahaan, dan meluncurkan produk baru yang disertai dengan strategi komunikasi yang menarik agar publik tertarik. Dalam organisasi non-profit, komunikasi publik digunakan untuk menyebarkan pesan kemanusiaan dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kampanye, lingkungan, atau penggalangan dana. Semua contoh tersebut menunjukkan bahwa komunikasi publik bukan hanya sekedar berbicara kepada masyarakat, tetapi juga membangun jembatan kepercayaan yang berkelanjutan. Selanjutnya, ada juga tantangan dan hambatan dalam komunikasi publik. Meskipun penting, komunikasi publik juga memiliki berbagai tantangan dan hambatannya. Beberapa antaranya berikut. Kurangnya keterampilan komunikasi dari pihak organisasi. Tidak semua orang mampu berbicara dengan jelas dan meyakinkan di depan publik. Informasi yang tidak akurat atau berlebihan. Jika organisasi tidak berhati-hati, penyebaran informasi yang salah bisa merusak reputasi. Hambatan budaya dan bahasa. Perbedaan latar belakang audiens membuat pesan bisa disalahartikan. Tekanan media sosial. Di era digital sekarang ini, satu kesalahan kecil dapat menjadi viral dan merugikan organisasi. Kurangnya transparansi. Ketika organisasi menutup diri, masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, organisasi harus berkomitmen untuk selalu terbuka, komunikatif, dan reputatif terhadap publik. Dapat saya simpulkan dari pembahasan panjang tadi, kita dapat menyampaikan bahwa komunikasi publik dalam organisasi adalah proses yang sangat penting dan strategis. Ia bukan hanya tantangan berbicara atau menyampaikan pesan, tetapi tantangan membangun hubungan jangka panjang yang dilandasi oleh kepercayaan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Melalui komunikasi publik yang baik, organisasi dapat memperkuat citra, mendapatkan dukungan masyarakat, dan menghadapi tantangan dengan baik dan lebih bijaksana. Di era informasi saat ini, kemampuan mengelola komunikasi publik menjadi salah satu keterampilan utama yang harus dimiliki oleh setiap organisasi dan pemimpin. Komunikasi publik juga efektif tidak hanya menciptakan kepahaman, tetapi juga membangun kepercayaan, dan dari kepercayaan itulah organisasi bisa tumbuh, berkembang, dan bertahan. Jadi mari kita pahami bersama bahwa komunikasi publik bukan sekedar alat, melainkan strategi utama untuk membangun reputasi dan
keberlanjutan organisasi di masa depan. Oh, hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah dalam pembicaraan saya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.